kayak pure keberuntungan. Jadi berapa kalau bisa dihitung pakai angka? Ya masing-masing satu lah. Beneran? So, iya kak beneran selos itu sama matematika fisika, bener-bener baik banget. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Oke, jadi sebelumnya boleh perkenalan Taris, nama lengkap dan asal SMA-nya dari mana? Oke, aku namaku Taris Baratul Afifah. Terus asal SMA-nya aku dari SMA Negeri 17 Makassar. 17 Makassar ya? Iya. Oke. Sebelumnya boleh diceritain dulu kamu kayak apa waktu SMA daftar SNMPTN kemana, SBMPTN kemana, terus akhirnya bisa lolos ke SIMAK? Jadi aku kan emang udah lama banget kan pengen FKUI, kayaknya udah dari SMP gitu lah. Nah terus akhirnya kan terus kalau di Makassar itu jadi kan kalau SNMPTN itu kan dia melihat alumni gitu kan ya. Nah jadi aku kayak udah kayak cari-cari itu informasi. Nah ternyata kalau di Sulawesi Selatan itu emang ada satu sekolah yang kayak tiap tahun itu selalu ada satu alumni yang ke FKUI. Nah akhirnya aku pas lulus SMA ya udah aku ke itu SMA 17 kan. Nah itu terus pas SMA ya udah ternyata ya tidak berhasil menjadi ranking satu angkatan, akhirnya ya nggak bisa juga dapat jatah FKUI. Nah tapi pas SNMPTN dia aku ranking berapa ya, pokoknya nggak ranking satu tapi masih dapat jatah SNMPTN. Tapi pada saat itu aku tetap nekat sih pilih FKUI. Tapi itu aku tahu juga sih kalau itu sebenarnya bunuh diri gitu, istilahnya kayak bunuh diri gitu kan. Tapi ya udah aku pilih aja soalnya emang dari awal tuh aku kayak udah mikir kayaknya ini udah susah deh buat jadi ranking satu. Dia tuh emang udah kayak prepare SBM gitu kan. Oke udah SNMPTN udah kan. Jadi kayak ya udah aku pas pengumuman SNMPTN juga ya nggak kaget amat soalnya kayak ya emang di expect gitu nggak bakal lolos. Terus pas SBMPTN ya aku pilihnya jadi SBMPTN kan tahun lalu tuh UTBK gitu kan 2 kali. Nah terus udah nih keluar nilai. Nah itu tuh nilainya gimana ya, dibilang jelek enggak, tapi buat FKU itu kayak agak susah gitu loh kak. Jadi agak nanggung gitulah, kayak pas banget kalau yang di apa gosip-gosip yang beredar tuh kayaknya passing grade-nya tuh pas banget. Jadi kayak ya udah cari aman aja. Akhirnya aku milihnya pilihan pertama FKU 4, pilihan keduanya FKU Unhas. Nah terus dapet tuh FKU 4. Jadi awalnya sebenarnya udah kayak ya udahlah kayaknya udah takdirnya FKU 4 ya udah kan bagus juga kan, misalnya nggak bisa dibilang jelek juga kan. Ya udah akhirnya aku kayaknya bersyukur aja deh FKU 4 udah FKU lupain aja. Tapi tiba-tiba temen aku tuh kayak ngomong gini kayak Taris FKU itu buka loh buat reguler yang kayak nggak pakai uang pangkal dan lain sebagainya. Hah masa sih? Terus kayak ya udah itu sempet tarik ulur banget kayak gimana ya daftar nggak ya tapi akhirnya daftar juga soalnya orang tua juga bilang ya kenapa nggak dicoba, masih ada kesempatan ya coba aja gitu kayak nothing tulus juga kan. Jadi ya udah akhirnya tetap ikut SIMAK dan alhamdulillah lolos FKUI gitu. Wah, keren banget. Dulu kalau boleh tahu skor UTBK-nya berapa, Taris? Aku sebenarnya lupa sih detailnya berapa, tapi aku masih ada sih screenshot-nya di HP. Ntar kalau mau aku liatin. Cuma aku ingetnya, jadi waktu pertama itu kayak rata-rata sebenarnya 700-an ada gitu. Tapi ada yang rendah banget gitu loh Kak. Jadi ada satu yang kayak jomplang banget kayak sampai 500-an kalau nggak salah. Terus akhirnya ya udah kan, aku pas UTBK kedua kayak berusaha meningkatkan. Nah, terus udah nih bisa meningkat nilai apa ya, kimia kalau nggak salah itu 800 atau 700, pokoknya kayak tinggi gitulah sama biologi karena aku emang menekankan di situ karena aku lebih fokus di situ. Terus tapi malah yang PPS-nya tuh malah tambah anjlok gitu. Jadi kayak pas dirata-ratain kayak sama aja 700-an yang pokoknya kayak nanggung banget gitu lah, pas banget di passing grade. Kata orang kan passing grade-nya ya segitu, terus kayak aku takut jadi ya udah nggak jadi pilih FKUI. Oke. Tapi FKU 4 lolos ya waktu itu ya? Iya, lolos Kak. Oke. Nah, sekarang kita mau fokus ke SIMAK nih. SIMAK UI ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Kak izin bertanya dari Habib Ali Muhsin. Nomor 1, tips dan trik mengerjakan soal SIMAK UI. Apakah dijawab semua atau beberapa harus dikosongi? Kalau aku pribadi jujur karena emang waktu itu kan aku udah kayak ikut SIMAK tuh kayak udah ya udahlah ikut-ikut aja gitu kan. Jadi aku emang sebenarnya nggak ada kayak prepare banget. Aku kayak masih mau pakai sisa ilmu di UTBK. Jadi kalau aku ya karena waktu UTBK aku emang basicnya lebih ke biologi kimia, jadi aku emang sangat memaksimalkan di situ. Jadi aku benar-benar, tapi aku nggak jawab semua juga sih. Jadi aku kayaknya jawab sekitar
11 gitu kayaknya biologi sama kimia. Nah tapi fisika sama matematika tuh bener-bener lost banget, terus lost gitu. Jadi kayak apalagi SIMAK kan nggak kayak UTBK yang per mapelnya tuh ada pembagian waktunya gitu kan. Jadi sebenarnya kita bebas mengerjain yang mana dulu. Jadi kalau aku pribadi aku lebih ke biologi kimia, terus kayak waktunya tinggal sedikit, kayak aku nggak tahu apa-apa matematika, kayaknya cuma jawab berapa ya? Kayaknya yang itu cuma 1, terus kayak karena kayaknya kosong banget nih, terus ya udah nembak beberapa, tapi nggak banyak banget, nggak sampai 10 kok. Jadi aku ya nggak jawab semua kalau SIMAK. Tapi aku nggak tahu juga sih sebenarnya yang baik itu seperti apa. Tapi kalau aku pribadi seperti itu dulu. Oke. Tapi bisa jadi patokan. Iya. Satu mata pelajaran berapa soal sih? 15 ya atau 20? Iya, 15 sih seingat aku. Jadi kali 4 kalau yang IPA-nya berarti 60. Oh, oke. Jadi kamu lebih fokus ke kimia sama biologi sekitar Iya, belasan benar. ya. Tapi matematika fisika mungkin bisa dihitung Iya. jari ya yang Iya dijawab. benar. Bisa banget, nggak sampai 10. Nggak sampai 10. Oke. Tapi kalau yang apa kemampuan dasar kayak matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kamu jawab berapa? Pokoknya aku tuh gimana ya? Aku tuh kalau tes-tes kayak gitu aku kayak merasa aneh aja gitu loh kalau jawab semua. Aku nggak tahu kenapa. Jadi kayak ya udah kayak aku. Tapi kalau TPS kan sebenarnya kayak ya masih bisa kan ya dikerjain. Maksudnya nggak sesusah yang kayak matematika, fisika kalau menurut aku. Jadi kayaknya kalau yang TPS-TPSan tuh aku masih bisa megang belasan gitu sih. Yang Tapi kalau kemampuan matematika dasar jujur aku juga kayak nggak terlalu sebagus itu juga sih. Jadi kayak ya mungkin 9 lah kali, 9 sampai 10 gitu. Oke. Jadi sekitar 9-10 ya untuk yang kemampuan dasar ya. Oke. Terus yang nomor 2, tips untuk belajar materi kemampuan IPA, khususnya biologi dan fisika. Oke. Kalau fisika jujur aku nggak bisa jawab, soalnya aku nggak belajar fisika juga, kayak bener-bener. Ini waktu itu aku cuma belajar apa sih gerak lurus, kayak karena cuma itu yang aku bisa ngertiin, jadi ya udah. Terus kalau biologi, aku kan emang sebenarnya aku pas SMA emang suka biologi. Nah terus kalau menurut aku sih biologi itu belajarnya gimana ya? Emang harus dipahamin gitu sih, kayak jangan cuma sekedar ngafal gitu loh. Kalau aku sih lebih sukanya dengan cara membaca. Terus karena kalau kita mau ikut tes-tes itu kan maksudnya ada jangka waktunya gitu kan. Jadi menurut aku harus latihan soal juga sih biar bisa tahu. Karena apalagi biologi luas kan, kayak kita nggak tahu si pembuat soalnya mau masukin topik apa. Jadi latihan soal juga sangat membantu sih menurut aku. Apalagi kalau SIMAK tuh soal-soalnya ada di internet, bisa di-download. Jadi itu bisa banget buat latihan. Kan biasanya kalau biologi kan materinya banyak banget ya, dan kita nggak tahu Iya. mana yang kira-kira akan keluar. Nah, kamu punya tips nggak kira-kira biar belajar yang kira-kira keluar kayak gimana? Jadi kalau aku sih aku kayak ngelihat aja sih dari soal-soal tahun lalu kayak yang mana yang sering gitu kan. Terus biasanya kayak di internet juga ada kan, kalau cari aja kayak materi yang sering keluar itu biasanya ada kok, aku ngeliat kayak artikel-artikel yang bahas tentang itu juga ada. Terus kayak ya udah mungkin terus kayak lihat materi-materi itu kayak yang kalian suka tuh yang mana, terus kayak yang udah kayaknya udah paham deh ini. Jadi kayak itu bisa jadi kekuatan juga. Saya meskipun mungkin cuma sedikit tapi ya lumayan lah. Tapi ya itu kalau baru mau belajar ya fokusin di yang sering masuk, caranya gitu, cari-cari di latihan soalnya aja sih. Oke. Apa namanya? Kamu simak ini bimbel atau enggak waktu itu? Jadi aku baru masuk bimbel offline itu semester terakhir. Jadi ya pas kelas 12 semester 2 itu aku baru masuk bimbel offline. Tapi sebelumnya aku bimbel online. Bimbel online-nya apa? Salah satu dari bimbel. Oh boleh sebut merek kan? Boleh. Ini boleh sebut merek. Boleh. Oke, aku bimbelnya di Zenius. Oke. Dari kelas 11 sih. Tapi kelas 11 jarang dipakai. Kalau bimbel offline waktu kelas 12? Ambis. Kenapa Kak? Bimbel on offline yang kelas 12 apa? Aku itu merek juga. Aku bimbelnya di GO, Ganesha Operation. Di Makassar. Iya, soalnya di Makassar tuh gimana ya, nggak ada yang kayak intern dan lain-lain, itu nggak ada. Jadi ya udah, karena yang paling dekat dari rumah juga itu ya udah. Terus jujur aku masuk bimbel offline tuh karena kayak agak gimana ya, insecure gitu ngelihat teman-teman kayak ambis gitu loh, kayak kalau habis try out di bimbel mereka tuh kayak yang bawa soal ke kelas, terus kayak ini nomor apa, terus kayak lu nilainya berapa kemarin, kayak itu bikin insecure banget. Padahal memang ya sebenarnya menurut aku belajar tuh ya udah, sebenarnya kayak masuk bimbel pun tuh kayak nggak menjamin gitu loh, kayak ya itu depends on orangnya lagi sih menurut aku. Jadi
ya apapun yang kalian pilih jangan insecure sama orang. Oke, oke. Terus pertanyaan berikutnya, mengutamakan mengerjakan mata ujian apa? Itu tadi udah ya, biologi sama kimia ya? Ya udah, Oke. biologi sama kimia, iya. Mm-mm. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, belajar SIMAK UI, Saintek, bahas soal dari mana aja, terus prioritas ke pelajaran tertentu, atau harus belajar semuanya? Oke. Jadi kalau aku tuh waktu kan, jadi aku tuh baru memutuskan ikut SIMAK kan habis keluar nilai UTBK gitu kan. Jadi aku waktu itu belajarnya soalnya dari download. Ada kok di website SIMAK UI itu ada. Jadi dia kayak ada folder soal-soal SIMAK yang IPA maupun IPS dan kemampuan umumnya juga ada semua di situ sama lembar jawabannya juga. Dan karena waktu itu aku nggak online, jadi aku ngeprint lembar jawabannya juga gitu. Jadi kayak bikin semacam tryout sendiri gitu di rumah. Terus kalau menurut aku sih, kalau aku pribadi, aku emang fokusin ke pelajaran yang aku bisa sih. Soalnya menurut aku kalau aku terlalu kayak berusaha mempelajari semuanya itu kayak waktunya itu nggak cukup. Apalagi ya emang menurut aku sih fisika kayak susah banget gitu loh dipahamin. Ya jadi menurut aku sih ya kalau emang kalian bisa gitu, siapa tahu kalian emang yang imba gitu kan, yang kayak benar-benar bisa semua ya nggak apa-apa. Cuma kalau emang nggak bisa, ya lihat waktunya juga gitu, kayak tinggal berapa bulan, kayak jangan sampai wasting time buat yang ujung-ujungnya kayak nggak bisa ngerjain soal juga gitu. Jadi mending kalau aku sih kalau emang cuma bisa menguasai misalnya 2 sub mapel sih menurut aku ya itu udah bagus banget sih. Jadi fokus di kekuatannya aja gitu. Yang lain mah ya udah mungkin pegang satu materi aja gitu. Kayak gitu Oke. sih kalau aku. Oke, keren-keren. Oh ya, tadi kan sempat bisa di-download di web SIMAK UI ya, yang soal-soal itu ya. Benar. Itu ada pembahasannya nggak sih? Kalau yang di website SIMAK tuh nggak ada, cuma kalau di Zenius tuh ada juga Di soal sini ada. SIMAK, dan itu agak beda, aku juga nggak ngerti. Maksudnya bukan, saya tipe soalnya mirip, cuma soal kata-kata soalnya itu beda gitu. Jadi mungkin itu kayak paket lainnya gitu kan. Nah, kalau Zenius kan ada pembahasannya. Jadi aku ngeliat kayak di Zenius ngeliat pembahasannya terus kayak ya udah di-apply juga buat di yang soal yang dari website SIMAK. Tapi kalau website SIMAK nggak ada pembahasannya sih. Oke. Tapi kalau at least bisa jadi acuan gitu ya, soalnya kayak gini gitu. Ya benar. Oke. Jadi ya bisa diskusikan ke teman juga gitu kan. Kalau nggak tahu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Zafar Indra. Kak, seberapa sulitkah soal SIMAK dibanding UTBK? Dan apakah materi dan bentuk soalnya mirip-mirip atau setipe? Jadi kalau menurut aku kan emang orang-orang tuh bilang kayak SIMAK tuh susah. Tapi entah kenapa aku emang mikir kalau tes masuk perguruan tinggi itu emang susah gitu kayak generally. Jadi kayak ya udah aku kayak ya udah emang semuanya susah gitu. Jadi aku kayak menurut aku emang kayak belajarnya tuh bisa sekalian gitu loh, kayak nggak usah dipisahin belajar UTBK, belajar SIMAK. Menurut aku sih bisa sejalan gitu. Terus tadi apa lagi tadi nanyanya? Apakah soalnya mirip-mirip atau setipe? Sebenarnya setipe, cuma gini. Jadi menurut aku soal UTBK itu sebenarnya nggak sesusah itu. Kayak gimana ya? Sebenarnya kalau di level soal masuk perguruan tinggi sebenarnya masih gampang ya, tapi gampang versi perguruan tinggi gitu kan. Cuma waktunya tuh agak kejam gitu loh. Jadi ya agak kelabakan kerjainnya. Kalau SIMAK dia itu emang relatifnya agak susah. Cuma waktunya itu bisa kita atur sendiri. Jadi gitu, kalau misalnya udah dapet, misalnya aku kuatnya di biologi sama kimia, aku bisa fokus ke situ gitu. Jadi aku nggak perlu terlalu ngeliatin soal fisika dan matematika. Jadi menurut aku gitu sih. Mungkin strateginya aja sih yang agak beda. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, di mana bisa lihat nilai-nilai SIMAK tahun lalu? Karena saya cari di web UI belum nemu. Kayaknya emang nggak ada ya? Iya, kayaknya emang nggak ada. Karena iya sih, paling tahun lalu juga waktu mau ikut SIMAK ya ngeliat-liat yang kayak orang yang share-share aja, dulu si ini jawabnya segini, kayak gitu. Kalau nilai sih belum pernah lihat juga sih ada di publish di mana-mana. Nilai kamu sendiri juga kamu nggak tahu ya? Iya, nggak tahu juga. Iya, oh ya, oke. Jadi ya kayak lihat di video ini misalnya tadi kan kita bisa tahu Benar. kamu jawab berapa soal gitu kan? Benar. Oke. Jadi memang nggak ada di web UI resminya ya? Iya, emang nggak ada. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kang Min Mini. Kak, belajar masuk FK lewat SIMAK butuh berapa lama? Dan mulai dari bagian mana dulu yang dipelajari? Apakah TPS dulu lalu ke TKA atau TKA dulu baru ke TPS? Makasih. Jadi kalau aku emang udah mulai belajar dari awal kelas 12. Jadi kayak jujur kalau sekarang udah berapa bulan lagi sih. Jadi aku jujur nggak bisa memberikan strategi kalau kayak yang tips persiapan cepat, karena aku emang nggak bisa belajar yang cepet banget gitu loh. Jadi kalau mencari tips belajar cepat, aku nggak bisa memberikan. Tapi kalau aku belajarnya dari awal kelas 12, karena emang udah tahu kan kayak ranking angkatan kayaknya nggak bisa di SNM. Jadi ya udah
Dan aku sebenarnya awalnya nggak punya ide mau ikut SIMAK. Jadi aku emang menyasar UTBK. Ya benar. Nah, terus aku belajarnya awalnya dari TPS sih. Soalnya gimana ya, menurut aku TPS tuh kayak nggak pernah dipelajari di sekolah gitu kan. Jadi kayak aku belajar teori yang apa sih, yang logika-logika itu, yang jika maka dan lain sebagainya. Aku pertama kali belajar itu sih. Kayak gitu, yang bimbel online tadi itu. Soalnya waktu itu aku belum masuk bimbel offline. Oke. Jadi TPS dulu baru ke TKA ya? Iya, kalau aku TPS dulu. Terus kalau kamu berelajar kayak gitu, ada target harian nggak sih? Berapa soal per hari atau berapa jam per hari? Wah, ini seru nih pertanyaannya. Jadi kalau aku awal-awalnya aku kayak belajar materi dulu kan, TPS, karena aku tuh bukan orang, sebenarnya aku nggak selalu bisa belajar dari soal gitu. Kalau awalnya aku benar-benar masih nol, aku nggak bisa belajar dari soal. Jadi aku baca materi dulu, kayak nonton materi dulu. Terus kayaknya aku jalan berapa ya, kayak 3 bulan gitu, kayak kan waktu 3 bulan tuh kayak udah mulai banyak-banyak tryout di mana-mana gitu kan. Nah, setelah 3 bulan itu ya udah aku udah mulai latihan soal juga. Nah, aku bikin target harian sih. Aku kayak berapa ya waktu itu? Aku bahkan kayak sempet yang kayak ambis banget pengen 100 soal per hari, kayak gila sih itu. Tapi jujur nggak pernah kesampaian sih. Jadi gimana ya? Kalau menurut aku ya sesuaiin aja sih sama kayak kemampuan masing-masing gitu. Kayak bikin yang realistis aja. Paling mungkin kalau untuk awal-awal sih ya materi dulu gitu, mungkin soal cuma buat penguatan, tapi kalau udah makin itu ya mungkin bisa per paket gitu, kayak misalnya sehari harus 1 paket soal gitu sih kalau saran dari aku. Oke. Jadi ini ya, realistis tapi rata-rata 1 paket per Ya, hari ya. Oke. benar. Terus strategi memilih jurusan ke 1, 2, 3, 4. Dulu kamu simak milih jurusan apa aja? Aku milih, jadi aku pertama milih FK kan, terus kedua aku milih apa ya, teknik biomedik deh kalau nggak salah. Terus yang ketiga tuh FKG. Jujur aku gimana ya, aku tuh waktu milih SIMAK, dia kan emang pengen FK kan, pengen FKUI, ya udah pilihan pertama FK. Terus pilihan kedua itu kayak ya udah aku kayaknya biomedik seru deh. Cuma jujur aku mikir kalau aku nggak lolos di FK, kayaknya aku nggak bakal ngambil sih. Jadi kalau menurut aku strateginya gimana ya, mungkin karena lihat keketatannya juga. Jadi di website SIMAK tuh ada keketatan per prodi gitulah, kayak yang diterima berapa, terus pendaftar tahun lalu berapa, itu ada. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan juga dari situ. Sama jangan lupain juga kayak tujuan kamu gimana masuk SIMAK, buat ikut SIMAK gitu, maksudnya kamu pengennya lolos di mana gitu. Oke. Jadi ini ya, ditinjau emang kamu pilihannya mau mana sama keketatannya berapa dari website SIMAK itu ya. Oke. Iya. Terus pertanyaan dari pejuang FK. Kak, kira-kira waktu jawab itu benar berapa tiap mapel? Kan kamu tadi udah sempat bilang ya, kalau biologi, kimia sekitar 11, fisika, matematika mungkin dikit, terus kalau kemampuan dasar sekitar 9 sampai 10-an ya. Nah, kalau yang kamu yakin benar berapa? Waduh. Jadi jujur aku tuh berapa ya? Oke, kalau kemampuan dasar kayaknya aku bisa bilang mungkin 7 lah, dari mungkin 10 yang aku jawab mungkin 7 nggak benar. Soalnya aku tuh gitu, jadi misalnya aku taunya 7, terus aku mau nembak deh beberapa. Aku kayak selalu punya beberapa nomor yang ditembak gitu. Ya siapa tahu rezeki gitu kan. Terus kalau biologi sama kimia jujur aku cukup yakin sih, soalnya aku emang benar-benar ambis banget di 2 itu. Soalnya aku cuma bisa itu gitu kan. Kayak buat ngebalance si matfis yang aku nggak bisa. Terus ya udah, kayaknya kalau biologi sama kimia aku bisa bilang mungkin 10 lah bisa bener. Matematika, fisika? Fisika aku jujur kayak waktu itu emang ada sih yang kayak aku berusaha mengerjakan gitu kan, tapi itu tuh ngerjainnya kayak nggak sampai selesai gitu loh. Jadi kayak kayaknya aku tahu deh ini rumus awalnya apa, terus kayak start, terus kayak ya udahlah milih aja. Jadi aku nggak tahu sih, kalau aku ada bener di matfis itu jujur itu rezeki banget sih, itu kayak pure keberuntungan. Jadi berapa kalau bisa dihitung pakai angka? Ya masing-masing 1 lah. Beneran? Iya kak, beneran selos itu sama matematika fisika, bener-bener baik banget. Tapi bisa jadi bisa jadi gambaran gitu kan. Mungkin kan di luar sana taunya wah harus dijawab semua atau harus berapa persen dijawab begitu kan. Bener-bener enggak. Cuma aku emang pernah kayak baca, gimana ya, sebenarnya itu bukan sumber resmi juga sih, jadi aku nggak bisa menjamin kebenarannya. Cuma katanya kayak itu tuh kalau misalnya ada satu matkul yang nggak dijawab sama sekali tuh kayak bakal berpengaruh gitu katanya. Aku juga nggak tahu sih itu benar apa enggak. Jadi ya udah, aku
jawab aja. Dan aku juga jujur kalau ngeliat lembar jawaban kosong banget tuh kayak kayaknya nih Insecure ya? kayak mana iya kayak jawab aja deh, nembak aja Oke, beberapa oke. biar nggak kosong banget. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Eli Andro. Kak, ini kan pada lagi nyiapin UTBK ya, TPS UTBK. Nah, gimana cara untuk membagi waktu antara TPS sama SIMAK? Jujur tahun ini menurut aku agak berbeda sih, soalnya tahun ini UTBK-nya cuma TPS doang ya. Jadi kayak Mm-mm. emang benar-benar harus bagi waktu. Jadi ini emang udah banyak juga yang nanya ke aku gitu kan. Menurut aku ya mungkin karena UTBK mungkin tergantung kalian lagi sih, kayak kalian sebenarnya lebih mau nyasar UTBK atau SIMAK-nya gitu. Tapi kan kalau TPS-nya kan bisa kan kayak SIMAK dan UTBK-nya sejalan gitu, sama-sama bareng belajar TPS-nya. Terus mungkin menurut aku sih kalau gitu dikuatin di TPS sih, kayak TPS jadiin lumbung nilai banget gitu. Soalnya TPS tuh ada di keduanya, ada di UTBK, ada di SIMAK. Terus untuk PKA-nya ya udah kalian jadwalin juga, tapi mungkin lebih fokus ke TPS sih. Kalau saran dari aku gitu. Cuma mungkin tiap orang punya pola belajar yang beda-beda, jadi back on kalian lagi sih itu menurut aku. Tapi kalau dari aku TPS aja gitu, difokusin ke TPS. Oke, sip. Terus pertanyaan dari Fauzan Syahrul Ramadan. Pengalaman kakak belajar sehingga materi SIMAK UI yang notabene-nya lebih mendalam dan spesifik, apa referensi buku-buku yang dipakai, portal belajar atau tempat bimbel kakak? Aku jujur ini bukan promosi sih, tapi aku emang menurut aku cara belajar aku sama yang Zenius itu menurut aku sangat cocok sih sama aku. Soalnya gimana ya? Jadi kalau saran aku karena bener SIMAK tuh mungkin lebih kayak agak mendalam gitu. Jadi kalian harus belajar dari dasar gitu, apalagi mungkin kalau yang baru naik ke kelas 12, nah itu kayak udah mulai ngegas gitu, itu bagus banget sih kalau belajar dari awal. Soalnya kayak kalian nggak mungkin memahami materi yang mendasar kalau nggak tahu materi yang masih basic-basic gitu. Jadi saran aku sih ya kalau misalnya kalian Zenius user juga ya pelajarin dari awal gitu, maksudnya kayak nggak perlu diulang semua, tapi kalian cari tahu gitu kayak kayaknya gue nggak tahu deh ini, kayaknya gue kayak bener-bener lost deh di sini, ya udah mulai belajar itu gitu. Cuma itu jangan sampai wasting time juga di sesuatu yang kayak misalnya aku fisika emang bener-bener nggak bisa masuk, ya udah kayak jangan wasting time buat itu gitu, mending cari yang kayaknya bisa tapi aku kayaknya udah agak lupa deh waktu itu gimana materinya, ya udah bisa diulang-ulang tuh gitu. Jadi belajar dari dasarnya ya, basicnya ya. Ya benar, apalagi waktunya masih lama ya kayak gitu. Terus kayak mungkin diselingin sama soal juga gitu, biar bisa tahu juga materi apa yang belum diketahui. Oke. Selain Zenius, kamu ada sumber mana lagi untuk belajar SIMAK? Jujur aku Zenius doang sih, sama itu sama soal yang dari website SIMAK. Nah paling aku suka searching sendiri juga sih di Google, kayak ya udah searching aja sesuatu yang kayak masih ganjel gitu, ini kayaknya nggak ngerti deh, aduh ini apaan, ya udah searching di Google gitu. Oke. Paling bisa juga sih cari-cari di YouTube. Menurut aku ya cari aja di mana aja gitu kalian sampai dapet yang pas. Cuman biasanya kan kalau di Google kayak kadang mencar-mencar gitu nggak sih materinya? Ya benar-benar. Kalau di Makanya bimbel aku kan udah lebih rapi gitu kan? iya benar-benar. Makanya aku cari Zenius dulu kalau misalnya kayak masih kayaknya masih kurang deh, ya udah cari di Google lagi dan lain-lain. Oke, sip. Terus pertanyaan berikutnya, Kak, misal di SIMAK UI, saya mengambil prodi pertama FK, terus kedua farmasi. Apakah nilai saya di pilihan kedua, yakni farmasi, akan dipersaingkan dengan pemilih farmasi pilihan pertama? Menurut aku sih bakal kayak gitu sih, kalau menurut aku ya. Soalnya kayak ya kalau nggak kayak gitu ya gimana dong? Soalnya kan pasti ya logikanya gini, kalau misalnya kamu pilihan pertamanya FK nih, terus kayak ya udah diurutin nih semua orang yang nilai FK, terus misalnya kamu masuk, ya berarti kamu masuk gitu. Kalau enggak baru misalnya kayak kelempar pilihan kedua. Menurut aku sih sistemnya ini sama kayak PPDB dulu waktu masuk SMA itu. Nggak tahu sih ini audiensnya masih dapat PPDB nggak ya, yang pokoknya jadi ya pilihan 1, 2, 3 itu cuma buat nentuin gitu loh, kayak kalian tuh kalau misalnya nilai kalian tinggi banget, tapi pilihan pertama kalian farmasi, pilihan kedua kalian FK, terus sebenarnya nilai kalian tuh masih bisa masuk FK, tapi karena kalian pertamanya milih farmasi, ya pasti kalian masuk farmasi. Kayak menurut aku sih kayak gitu. Jadi menurut aku tetap dipersaingkan sama yang pilihan pertama. Setuju sih. Pertanyaan berikutnya, Kak, bagaimana pendapat Kakak terkait SIMAK UI secara online atau daring? Serta apa pesan Kakak terkait kebijakan SIMAK UI 2020? Oke. Jadi gini, kalau menurut aku sih, kalau aku online itu sebenarnya aku nggak ada masalah. Soalnya aku kan ya punya akses internet yang alhamdulillah bagus kan. Cuma menurut aku itu kayak nggak bisa apply ke semua orang gitu. Jadi jujur aku kurang setuju sih kalau kayak SIMAK tuh online dan dari rumah masing-masing. Tapi kalau kayak ke suatu tempat, terus di tempat itu disediain internetnya,
mungkin itu masih bisa-bisa aja sih. Soalnya kan UTBK sebenarnya basically kayak gitu juga kan. Tapi aku kalau itu harus dari rumah masing-masing pakai gadget masing-masing, aku kurang setuju sih. Dan menurut aku kayak kejujurannya kurang bisa ditanggung jawabkan. Bisa aja ngerjain orang lain gitu ya. Iya benar. Terus bisa aja kayak apalah. Oke. Terus pertanyaan dari Naufal Agisha. Kak, apakah ada minimal jawab berapa soal untuk masuk? Soal di SIMAK gitu ya. Sejauh yang aku tahu sih nggak ada. Maksudnya kayak kalau resminya tuh nggak ada gitu loh. Jadi ya tergantung saingan kalian gitu. Kalau misalnya pas tahun kalian saingannya emang yang pada IMBA dan AMBIS dan lain sebagainya ya pokoknya tuh menurut aku di setiap tes itu ya tergantung saingan kalian lagi gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak ada. Pokoknya dimaksimalin aja. Jadi ya tetap kuncinya ya balik lagi, emang harus belajarnya tuh harus yang bagus banget gitu, kayak pokoknya belajarnya yang semangat lah. Kalian yang masuk. Jadi emang nggak ada minimal ya, tergantung saingan kita dan kuota yang disediakan. Iya, Oke. Sip. Pertanyaan berikutnya dari Beautiful Sky. Kak, aku dari sekolah pelosok. Sekolahku bukan sekolah yang bagus. Rata-rata nilai raporku cuma 80-an. Sedangkan kalau SIMAK UI itu memakai nilai rapor untuk mendaftarannya. Apakah masih ada kemungkinan bisa masuk FK? Oke. Ini baru banget ya ada nilai rapor gitu. Menurut aku sih gini, jadi kayak kita tuh kayak nggak bisa mastiin gitu kan ya. Ini bisa nggak sih masuk, bisa nggak ya masuk? Menurut aku sih selama masih ada, kamu masih bisa mendaftar, kamu masih eligible buat mendaftar ya, daftar aja gitu, kayak kenapa harus takut kayak ini kayaknya nggak bakal lolos deh, kayak kalau kalian nggak daftar malah pasti auto nggak lolos dong. Kayak mending daftar aja, karena siapa tahu kalau nilai kamu kayak tinggi banget gila parah ya, masa mereka menolak sih kayak cuma gara-gara nilai rapor gitu. Menurut aku ya dimaksimalkan aja apa yang bisa kamu usahakan. Kalau kamu masih bisa usahakan ngerjain soalnya dengan baik dan benar ya diusahakan di situ. Kayak gitu menurut aku. Oke, sip. Pertanyaan dari Nadia Khairul. Kak, untuk yang udah lolos SNMPTN terus ikut SIMAK masih berpeluang atau otomatis tertolak? Di Twitternya SIMAK tidak merekomendasikan yang sudah keterima SNM untuk ikut SIMAK. Terima kasih. Jujur kurang tahu tentang bagaimana penilaian di sana. Maksudnya sistemnya seperti apa. Cuma kalau emang di Twitternya udah ngomong seperti itu, menurut aku ya berarti itu berpengaruh. Cuma seberapa besar pengaruhnya kurang tahu. Tapi ya gimana ya udah sih, kalau emang kalian benar-benar pengen banget ikut SIMAK ya mungkin ikut aja, tapi ya gitu resikonya di kalian. Jadi makanya guys, SNM pilihnya yang benar. biar kalau keterima pasti diambil gitu ya, jangan udah keterima malah nggak diambil gitu ya. Oke. Pertanyaan hampir mirip dari Sinta Adelia. Kak, aku mau nanya, sekolah aku kan termasuk dari daerah pelosok. Apa ada kemungkinan buat masuk SIMAK UI? Kalau misalnya ada peluang, tolong Kak kasih tahu ke aku dan teman-teman yang sekolah di daerah pelosok juga gimana, biar bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di kota. Mohon banget Kak jawabannya. Oke, jadi sebenarnya itu bisa banget. Kayak UI itu, malah menurut aku UI itu kayak bahkan kayak nyari orang yang dari pelosok gitu. Maksudnya bukan nyari juga sih, kayak mereka berusaha meratakan gitu, kayak biar di UI juga ada orang-orang dari pelosok. Nah, jadi kalau menurut aku, kalau emang kalian pengen ikut SIMAK ya ikut aja gitu, jangan ya seperti yang tadi aku bilang, kayak ya kalau kalian nggak ikut SIMAK ya auto nggak lolos dong, kayak ya udah coba aja, kayak nothing tulus sih menurut aku. Kalau emang kalian pengen ya ikut aja gitu, jangan makan stigma kalian dari sekolah pelosok lah apalah, kayak gitu sih. Karena ya orang kota emangnya kenapa sih gitu kalau menurut aku sih. Ya kalian bisa banget tuh kayak menyamai mereka gitu, kayak apalagi Sumber sekarang udah terbuka luas kan. Jadi ya balik lagi ke usaha kalian. Ini ya, jangan berkecil hati dulu ya, karena kalau misalnya udah nggak berani daftar ya udah pasti nggak lulus ya. Benar, jadi ya daftar aja gitu kalau pengen. Terus apa motivasi kakak untuk terus berjuang? Jadi jujur aku waktu habis ya jadi yang habis STM PBK itu kan ya udah, aku sebenarnya awalnya udah pengen ya udahlah nggak usah lanjut lagi. Cuma ya itu kayak ya aku mikir kalau masih ada kesempatan ya kenapa nggak diusahakan, daripada malah nanti nyesel gitu, kayak nggak ikut ini kayak mending gagal di situ daripada nyesel nggak ikut. Jadi ya itu sih, aku ya emang dari awal pengen FKUI, ya udah kayak gimana ya, aku kayak emang menurut aku sih kalau motivasi tuh nggak bisa kayak memberikan secara konkret ya motivasi aku A, B, tapi kayak ya emang itu udah kayak emang udah kepengen banget dan udah dibayang-bayangin dari lama banget ya, kenapa nggak diperjuangin gitu sampai akhir, kayak gitu sih kalau dari aku. Oke. Sip. Terus pertanyaan dari Abil dan Juan. Kak, sistem belajar dan strategi untuk belajar SIMAK kayak gimana?
Kan tadi kamu sempat bilang ya, apa namanya dari Zenius ya pembahasannya. Iya, benar. Itu kamu sambil bimbel offline atau online yang dari Zenius itu? Kalau bimbel offline aku sih cuma sampai UTBK. Jadi pas habis UTBK ya udah, kalau buat belajar seterusnya ke SIMAK itu ya pakai bimbel online itu tadi. Tapi kalau untuk materi-materinya ya aku pakai sisa-sisa UTBK karena kan yang apa ya masih nyambung juga gitu loh, meskipun emang SIMAK lebih susah tapi kan ya dasarnya sama aja sama UTBK. Jadi gitu sih untuk SIMAK-nya ya itu belajar soal kalau aku. Oke. Yang waktu dari Zenius itu berarti kayak apa ya? Ada sesi-sesi gitu nggak sih? Misalnya sesi materi SIMAK atau sesi pembahasan? Atau kamu kayak download pembahasannya sendiri terus belajar sendiri di rumah gitu? Kalau di Zenius emang ada bagian khusus buat soal SIMAK gitu. Jadi ya udah aku ngelihat di situ. Maksudnya di Zenius sih nggak ada sesinya, jadi tergantung kalian. Kalian mau belajar malam, mau belajar pagi, terserah. Cuma ya benar-benar waktu itu aku kayak ya udah pokoknya aku kayak nargetin kayak pokoknya sebelum SIMAK harus udah bahas sampai 2011 deh kalau nggak salah. Pokoknya aku kayak nargetin itunya sih, kayak pokoknya sebelum SIMAK harus sampai udah ngebahas sampai tahun berapa kayak gitu kalau aku. 2011 berarti sampai 2018? Iya benar. Oke. Ada tryout-tryoutnya juga nggak sih di Zenius kayak tryout SIMAK gitu? Tahun aku sih kalau tryout SIMAK nggak ada, cuma sempet ada tryout UTBK. Tapi kalau tahun ini aku ngelihat di Instagramnya kayaknya ada deh tryout UTBK, kayak tryout UTBK tahun ini udah ada juga. Cuma mungkin ya cari tahu aja sih kayak mungkin di sosmednya Zenius dan lain-lain ya cari tahu aja. Soalnya kalau tahun lalu aku nggak ada sih, tapi tahun ini siapa tahu ada kan. Jadi ya mungkin bisa ditanyain, mungkin bisa di DM Instagramnya Zenius. Berarti waktu kamu dulu nggak ada tryout SIMAK ya? Nggak ada, makanya aku bikin tryout-tryout sendiri pakai itu LJK yang gitu, terus kayak ya udah ngeset waktu sendiri kayak gitu. Terus di track progresnya sendiri juga gitu ya? Iya, terus kayak ya udah aku sempat pakai yang soal Zenius, terus kayak diperiksa sendiri, pokoknya ya tryout mandiri bener-bener. Bener-bener ngeprint soal sendiri, periksa sendiri. Tapi keren sih, maksudnya biar tahu kita udah benar berapa gitu kan. Kayak kan waktu itu emang paper based kan, jadi kayak terus UTBK itu nggak paper based, terus aku emang agak lama kalau harus ngebulet-buletin, jadi aku juga latihannya itu juga. Jadi menurut aku itu juga kayak kalian harus tahu juga kayak gimana medannya di sana gitu, kayak ya kalian kepoin lah sekepo-keponya, pokoknya kalian cari tahu dari segala sumber yang bisa kalian cari, apalagi Twitternya SIMAK tuh tahun lalu aktif banget gitu loh. Terus aku bahkan sempat nge-email pihak SIMAK-nya kalau aku ada yang nggak tahu. Dan mereka cukup responsif kok. Jadi dicoba aja kalau kalian kepo. Pokoknya kalian kepoin aja lah segala sesuatu yang kalian mau kepoin gitu. Ketahui medannya gitu. Oke. Jadi kayak biar secara teknis nggak bingung ya. Nanti pas hari H juga ya. Biar pokoknya biar lancar lah gitu. Terus pertanyaan dari Ruang Belajar. Kak, apakah untuk lolos FKUI, jalur SIMAK UI, kita harus banyak benar di setiap subtes matematika, IPA, dan semuanya? Atau bisa pembobotan gitu kalau milih FK maksimalin di biologi sama kimia? Terima kasih. Ini bicara SIMAK kan ya? Jujur aku nggak tahu sih SIMAK itu ada pembobotan yang kayak UTBK gitu. Yang dengar-dengar kan UTBK ada pembobotan gitu kan. Tapi ya aku belajar biologi sama kimia doang karena aku emang cuma bisa di situ gitu, bukan karena akunya memikirkan bahwa itu ada pembobotannya. Cuma ya menurut aku kalau emang ada pembobotannya berarti lebih ke biologi kimia dong, karena ya emang FK. Tapi sejauh ini aku belum pernah sih mendengar bahwa SIMAK itu ada pembobotannya kayak harus jago di biologi sama kimia. Jadi aku nggak tahu kalau ada pembobotan atau enggak. Ya, karena belum ada sumber yang valid gitu ya untuk mengatakan itu ya. Cuman kalau dari Taris sendiri, pengalaman pribadi adalah lebih banyak ngerjain biologi sama kimia ya, yang yakin juga ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Leona Pradisti. Kak, cara belajar, apakah lebih baik memahami mapel yang menjadi kelemahan kita atau menguatkan di mapel yang kita kuasai aja untuk SIMAK? Nah, kalau aku sih menguatkan di yang bisa. Menurut aku kalau kayak berusaha banget buat menguatkan kayak mempelajari yang kita lemah itu kayak agak wasting time sih kalau menurut aku. Soalnya ya waktunya tidak banyak kan, waktu belajarnya tidak banyak. Jadi menurut aku lebih ke menguatkan aja. Kalau di mapel yang lemah ya cari aja materi yang paling gampang aja, udah itu aja. Ntar ya udah. Setuju. Biar ada kemungkinan benar gitu ya kalau keluar. Iya benar, biar
ya siapa tahu ada kan 1-2 soal keluar gitu. Oke. Terus pertanyaan dari Citra Ardini. Kak, kalau udah lulus dari SIMAK UI, khususnya kedokteran, apakah ada wawancara? Kalau reguler nggak ada. Jadi pokoknya simak, terus pengumuman udah nggak ada. Udah ya? Pokoknya setelah simak itu alurnya udah persis sama anak SNM SDM. Udah nggak ada yang beda. Kak, untuk lolos fakultas kedokteran jalur SIMAK, butuh berapa soal ngerjain? Tadi udah ya. Dan apakah rata-rata yang lolos kebanyakan daerah Jakarta sekitarnya, Kak? Enggak sih, enggak. Karena aku teman-teman yang simak tuh kayak sangat beragam gitu loh. Kayak ada yang dari Kalimantan, ada yang dari pokoknya ada banyak lah pokoknya. Dan aku sempat nanya juga kan ke emailnya yang waktu aku nanyain itu yang tentang itu, apakah lokasi ujian SIMAK itu mempengaruhi kelulusan, dan ternyata jawabannya enggak. Jadi ya itu guys. Jadi aku udah waktu tahun lalu aku udah nanya ke email SIMAK-nya, ternyata enggak. Jadi ya menurut aku sih kalau misalnya emang suatu tahun ada kebanyakan anak Jakarta, ya menurut aku bukan karena Jakartanya, tapi mungkin ya karena mereka emang lebih baik gitu persiapannya, lebih bagus nilainya daripada anak-anak yang lain. Jadi ya berjuang aja gitu, karena ya kalian emang bersaing dengan seluruh Indonesia, jadi ya berjuang aja sebaik-baiknya gitu. Oke. Jadi emang nggak berpengaruh ya mau lokasi di mana aja, kalau memang kita bisa ngerjain ya tetap bisa lolos ya. Benar-benar. Oke, pertanyaan berikutnya ini. Berapa waktu yang dikasih pas ngerjain SIMAK? Masih ingat nggak? Waktu masing-masing. Udah lupa ya? Yang penting nggak sekejam UTBK lah, dan kayak kalian bisa mengalokasikan waktu ke pelajaran yang kalian kuatin gitu sih kalau tahun lalu. Kalau tahun ini aku jujur nggak terlalu tahu gimana teknisnya. Pokoknya ini masalah-masalah teknis kayak waktu dan lain-lain kalian harus kepoin per tahun gitu, karena kan bisa aja kayak tiap tahun tuh berubah gitu kan. Dan menurut aku kalau kayak ginian tuh pasti bakal diumumin kok di sosmed resminya. Tapi kalau enggak ya kalian kontak aja lewat email kayak atau di DM Instagramnya kayak gitu sih. Mungkin tips juga buat adik-adik ya, kayak kalau misalnya cari info, pertama cari dari yang langsung dari univnya gitu ya, misalnya Twitter SIMAK UI, terus UTBK ya LTMPT gitu ya. Kalau udah baca itu semua, baru deh nyari-nyari info kayak gini gitu. Bener banget. Oke. Kalian stalking aja kayak stalking orang gitu. Oke. Udah semua sih pertanyaannya, udah nggak ada yang beda lagi. Jadi thank you banget Taris atas waktunya. Mungkin terakhir kamu ada pesan-pesan buat adik-adik yang mau berjuang buat UTBK tahun ini dan SIMAK UI tahun ini, terutama yang mau milih FK UI. UTBK ya. Jadi kalau UTBK itu jujur UTBK itu sangat tidak unexpected banget kalau buat aku ya. Karena waktu itu aku benar-benar yakin DPS, tapi ternyata nilainya anjlok. Jadi kalau menurut aku sih ya emang itu tadi. Jadi di TPS ini tuh banyak banget hal yang kayak kita tuh nggak tahu gitu. Kayak misalnya pembuatan UTBK, kita kan nggak tahu gimana teknisnya. Tapi daripada kita memusingkan hal itu, ya mending kita mengusahakan apa yang kita bisa gitu. Kayak mending kita belajar aja dengan sebaik-baiknya. Terus kalau untuk strateginya menurut aku lebih ke teknisnya aja sih, kayak ketahui kayak misalnya kayak per mapel itu berapa waktunya, terus kayak per mapel itu berapa soal, terus ntar gimana paper base atau online atau seperti apa, pendaftarannya kapan. Kayak gitu sih menurut aku lebih ke yang bisa kita usahakan dari teknis tuh yang kayak gitu. Jadi terus kalau masalah kayak mau daftar atau enggak, menurut aku selama kalian mampu dan kalian pengen, ya kalian daftar aja gitu. Kayak misalnya SIMAK tadi yang anak-anak yang saya kayak dari daerah, ya daftar aja gitu. Apalagi kalau tahun lalu sih SIMAK itu cukup terdistribusi ya dibanding dengan ujian mandiri dari univ lain, itu kan biasanya ada yang cuma di satu kota. Tapi SIMAK itu sangat luas jangkauannya. Jadi menurut aku kalau emang kalian pengen, ya daftar aja gitu. Nggak usah ngeliatin ya kalian dari mana gitu kan. Menurut aku yang bikin kalian pede itu harusnya ya kemampuan kalian, bukan kayak asal sekolahnya dari mana gitu. Semangat aja teman-teman. Oke, keren. Kamu dulu tes di mana? SIMAK tes di mana? Aku tesnya di Makassar. Oh, di Makassar ada juga ya? Ya, ada. Oke. Maka itu cukup banyak kok kotanya. Oke. Sip. Jadi sekian wawancaranya. Thank you banget ya Taris atas waktunya.